apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan Bapa, memaafkan kami, mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kehidupan kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan
supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan Bapa atas kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, berikanlah kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat ya Bapa. Pakailah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus saja yang akan menaruh kebenaran itu dalam mulut hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan hidup yang lebih luar biasa dari kebahagiaan hidup yang kita terima ketika kita bersedia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan tentu ketika kita benar-benar hidup di dalam Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus. Saudaraku, inilah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan hanya karena menikmati kesenangan hidup dunia. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, inilah yang membuat ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen yang selalu bangga mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Tetapi persoalannya di sini adalah seperti yang firman Tuhan katakan, bukan saja kita menerimanya, yang harus kita persoalkan di sini adalah percayanya kita kepada Allah. Firman Tuhan katakan yang percaya dalam namanya. Nah, kita harus sadar bahwa percaya itu atau beriman itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ya, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup melakukan kehendak Allah, berarti kita tidak percaya. Tetapi jika kita benar-benar menerimanya, kita percaya dengan sungguh-sungguh, lalu kita hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup di dalam kedaulatan Allah, hidup di dalam pemerintahan Allah, hidup di dalam pengaturan Allah, maka sebagai anak-anak Allah, tentu di sini anak-anak Allah yang sah. Artinya kita itu hidup benar hanya untuk melakukan kehendak Allah. Nah, anak-anak Allah yang seperti inilah yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan bukan saja ahli waris, tetapi juga pada akhirnya akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mau melihat lagi Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan itu saudaraku, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa tidak cukup kita hanya mengaku percaya, tidak cukup kita hanya mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam tindakan iman kita itu, ya, atau hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup dalam pengaturan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, itu artinya kita juga harus bersedia untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Sebab firman Tuhan katakan,
Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, perhatikan baik, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saat ini kita hidup dan kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka hal itu sama dengan kita sedang merangkai kebahagiaan hidup yang kekal, kebahagiaan hidup yang tidak akan pernah hilang ditelan waktu. Jadi selamanya di dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di kekekalan nanti, kita akan terus hidup di dalam kebahagiaan yang tidak pernah usai. Kita hidup dalam kebahagiaan yang kekal. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita tidak mau mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, sementara karena kita pikir kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita mau hidup sesuka hati kita, hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri, itu artinya kita belum hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Itu juga artinya kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah yang akan menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris. Nah saudara, mari kita lihat. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 38 begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib itu merupakan gambaran dari beban yang harus kita pikul, dari penderitaan yang harus kita pikul di dalam Kristus. Nah, sebagai orang percaya kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini. Karena ini adalah firman dan pasti akan digenapi. Jadi, kalau kita tidak mau ikut menderita bersama dengan Kristus, maka kita tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Filipi pasal 1 ayat 29 firman Tuhan katakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, perhatikan itu, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara lihat itu, kita tidak bisa menolak ini. Jadi bagaimana mungkin kita bangga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita masih mau hidup suka-suka kita sendiri, hidup di dalam pemerintahan diri kita sendiri. Kita masih merasa memiliki kehidupan kita. Ini tidak mungkin menjadikan kita anak-anak Allah yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus mau ikut mengambil bagian dalam penderitaan. Ciri dari orang yang hidup suka-suka sendiri, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia orang percaya, walaupun dia katakan dia anak Allah, orang-orang seperti ini saudaraku akan hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal yang Tuhan mau tidak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah hidup sebagai orang percaya itu kita harus benar-benar memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Ya, itulah kenapa firman Tuhan juga katakan kalau kita berada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kalau kita melihat Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ini berbicara tentang Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus ada hidup sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus mau merendahkan dirinya, bahkan belajar terus untuk taat
taat di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun itu berat baginya, sekalipun itu harus melewati penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi Tuhan Yesus tetap taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah ketaatan tanpa batas, unconditional, ya, tanpa batas, benar-benar taat. Bahkan kalau kita mau melihat ketaatan Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, saudara bayangkan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus saja mau berjuang tetap taat hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, lalu kita, orang percaya, orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi tidak mau hidup di dalam ketaatan penuh, di dalam penurutan akan kehendak Allah, tidak mau hidup melakukan kehendak Allah, hidup suka-suka sendiri, lalu bagaimana mungkin kita bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tidak mungkin, saudaraku. Hidup sebagai orang Kristen itu kita harus mengerti supaya bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka kita harus mau mengambil bagian untuk ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Penderitaannya seperti apa? Ya, tidak harus dalam bentuk penderitaan secara fisik, saudaraku, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga akan merasa menderita ketika kita melihat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka membutuhkan pertolongan. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan mereka. Apa yang kita punya, kita harus berbagi kepada mereka. Bahkan sekalipun kita tidak makan, yang penting kita mau melihat orang lain bisa makan. Saudara, inilah salib yang harus kita pikul itu. Inilah penderitaan itu. Kita harus mengerti itu, saudaraku. Bagaimana mungkin kita bangga menjadi anak-anak Tuhan tetapi kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Kita tidak peduli dengan keadaan orang lain. Saudaraku, jangan bangga menjadi orang Kristen kalau hidupmu tidak bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita hidup sama seperti Dia telah hidup. Ketika kita mau hidup seperti itu, barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kehidupan seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah baru kita layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki hidup kita sendiri saat ini, tetapi hidup kita telah menjadi milik Kristus. Dan ketika hidup kita telah menjadi milik Kristus, berarti kita harus mempersembahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan saja dan tidak untuk yang lain. Kita mau memikul salib yang ada di pundak kita dan mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Barulah nanti di balik kematian, ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, Bapa bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu artinya kita sah menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Kami menyadari kehidupan kami selama ini salah, ya Bapa. Kami masih seringkali hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami masih belum mau mengambil beban yang harus kami pikul, ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saat ini, Roh Kudus Tuhan menyadarkan kami lewat kebenaran ini, bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya, itu artinya segenap hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Allah. Hidup menyukakan menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, bahkan memberkati segenap hidup kami saat ini. Kekal hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.